Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Mojave Diamond. Bercerita tentang 3 orang bersaudara mantan pasukan khusus yang membasmi para mafia kejam di kotanya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan 2 orang kakak beradik yang saat itu sedang berburu rusa di tengah hutan. Kakak tertuanya ini bernama Johan, sementara adik bungsunya bernama Danny. Bingo. Tak berselang lama Danny bertanya kepada Johan kakaknya mengenai saudara tengah mereka yang beberapa bulan ini tidak ada kabar. Johan menjawab kalau ia sudah muak dengan kelakuan saudara tengah mereka yang sangat sulit diatur. Diketahui saudara tengah mereka dulunya merupakan seorang tentara, namun sekarang malah lebih memilih menjadi petarung jalanan dan bekerja untuk bos mafia. You gotta get off that shit, man. Why are you giving me a hard time about it? I definitely wouldn't have minded a few more hands out here. You don't even return my damn phone calls half the time. Malam harinya ini dia saudara tengah mereka yang bernama Roy. Saat ini Roy akan bertarung melawan musuh di hadapan para tamu VIP. Beberapa menit sebelum bertarung, Roy malah menyempatkan untuk mengencerit pacarnya karena totong Roy tak berhenti tegang. Singkat cerita, Roy pun akhirnya melakukan pertarungan. Seperti biasa, Roy dapat dengan mudah memojokkan setiap lawannya. Merasa si lawan sudah menyerah, Roy malah langsung menghampiri sang pacar. Bersamaan dengan itu, rupanya lawan Roy masih dapat bertahan lalu bangkit dan balik menghajar Roy. Alhasil Roy harus kalah dalam pertarungan tersebut. No, get up, Roy! Get up! Ternyata akibat kekalahan itu membuat bos mafia marah kepada Roy. Ini dia bos mafia bernama Julian yang selama ini selalu mempertarungkan Roy dengan para lawannya. Julian sangat kesal kepada Roy karena Roy dianggap tidak fokus bertarung gara-gara ada pacarnya. Apalagi dalam pertarungan ini Julian harus kalah jutaan dolar. Tak lama Julian memerintah anak buahnya agar membawa pacar Roy masuk ke ruangan itu. Ketika di dalam dengan kejam Julian langsung menghabisinya. Julian sengaja melakukan hal tersebut agar Roy bisa lebih fokus bekerja untuknya. Roy sendiri tidak bisa berbuat apa-apa mengingat semua anak buah Julian sudah dalam keadaan menodongnya. I have the power. You got that? Setelah itu Julian membawa Roy ke sebuah markas rahasianya. Ternyata di sini Julian meminta kepada Roy untuk mengangkut batu berlian langka seharga 50 juta dolar dari titik A menuju titik B. Julian juga mengatakan kalau ia akan memberi Roy 1 juta dolar apabila Roy berhasil menjalankan tugasnya tersebut. Di sini Roy bertanya kenapa Julian tidak menyuruh anak buahnya yang lain saja untuk mengangkut berlian itu. Julian menjawab kalau ada 3 alasan kenapa ia ingin Roy yang membawa berlian itu. Yang pertama, Roy adalah pengemudi handal dan profesional. Kedua, Roy mempunyai hutang kepada Julian akibat kalah bertarung tadi. Dan yang ketiga, Roy mempunyai kakak yang cukup tangguh yaitu Johan dan nantinya Roy bisa pergi bersama Johan. Julian juga mengancam apabila Roy berani macam-macam atau sampai membawa kabur berlian itu, maka anak dan istri Johan adalah jaminannya. Mendengar itu Roy sempat ingin mengamuk karena Julian malah membawa keluarga kakaknya dalam urusan ini. Ternyata hal tersebut dilakukan karena Julian butuh jaminan sedangkan Roy tidak mempunyai anak istri dan hanya Johanlah yang mempunyainya. I need collateral. Look here.
even trying to pay you for this shit. You don't got a choice, motherfucker. Setelah itu Roy mencoba menghubungi Johan, namun Johan tidak mau mengangkat karena selama ini Roy susah diatur dan selalu membawa masalah untuk keluarga. Keesokan harinya memperlihatkan si adik bungsu yaitu Danny yang ternyata merupakan seorang tentara angkatan darat. Di sini temannya mengajak Danny untuk menonton pertandingan basket karena mereka akan libur untuk beberapa hari. Namun Danny menolak karena ia sudah mempunyai janji dengan kakak tertuanya yaitu Johan. I'm out of here, bud. Setelah itu Danny pun pergi ke peternakan yang berada tepat di belakang rumah Johan. Sesampainya di sana, Johan mengatakan kalau Roy saudara mereka semalam menghubunginya. Namun Johan sengaja tidak mengangkat panggilan tersebut. Kita tahu Johan dan Roy sedang tidak akur dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar hal itu, Danny mengatakan kalau Johan seharusnya mengangkat telepon itu karena siapa tahu Roy sedang membutuhkan bantuan. If he's in trouble, he would have called you. He would have called me back. That's what I'm here for. Kemudian Danny berjalan ke depan untuk mengganti baju seragam tentaranya. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah truk datang ke rumah Johan yang ternyata itu adalah Roy. Terlihat kedua putri Johan dan istrinya menyambut kedatangan Roy, apalagi Roy sudah lama tidak datang ke sana. Dengan cepat, Danny segera ke belakang menemui Johan untuk memberitahu kalau Roy ada di rumah dan sebaiknya Johan segera menemuinya. Namun di sini Johan menolak karena Roy pasti hanya datang ketika ia sedang ada masalah. Ternyata selama ini yang membuat Johan kecewa kepada Roy karena Roy lebih memilih jadi petarung seorang bos mafia setelah Roy keluar dari militer. Bersamaan dengan itu Roy datang ke sana dan ia sempat mendengar perkataan Johan. Alhasil Roy dan Johan kembali beradu cekcok hingga Roy memutuskan pergi dari sana. Come on. Why can't you be the bigger man? Doesn't sound all that important to me, little brother. Danny yang kasihan kepada Roy, ia pun mengejarnya lalu mengatakan kalau Roy tidak usah ambil hati atas perkataan kakak tertua mereka. Kemudian Roy meminta tolong kepada Danny agar ia mau menemaninya mengantarkan barang keluar kota dalam beberapa hari. Tadinya Roy datang ke sini ingin mengajak Johan, namun sayangnya Johan masih saja membencinya. Mendengar hal itu, Danny pun setuju akan ikut bersama Roy mengingat ia juga sedang cuti libur beberapa hari ke depan. Fuck, it'll be fun. Let's go. Di tengah perjalanan, Danny mengatakan kalau Johan kakak mereka sebenarnya masih peduli kepada Roy, namun untuk sekarang ia sedang tidak ingin menunjukkannya saja. Kemudian Danny bertanya apakah barang yang akan diantar sudah ada di dalam truk. Roy menjawab kalau barang yang akan mereka bawa ada di titik lokasi A dan kita akan sampai ke titik lokasi A pada esok hari. He cares. He does. He just has a different way of showing it. Malam harinya setelah mereka berkendara cukup jauh, Roy membawa Danny ke sebuah arena pertarungan bawah tanah milik salah satu teman Roy. Ketika mereka masuk ke dalam, terlihat seorang pria bernama Big Duke akan melawan petarung lain. Namun dengan sangat mudah Big Duke berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Roy yang awalnya datang untuk menonton, tiba-tiba ia pun menawarkan diri agar bisa bertarung melawan Big Duke. Ternyata Big Duke dulunya pernah bertarung melawan Roy dan kala itu Big Duke dapat dikalahkan dengan mudah. Big Duke yang merasa inilah waktunya untuk membalas Roy, ia pun sangat bersemangat melawan Roy. Namun ternyata belum juga 1 menit pertandingan berlangsung, Roy berhasil mengalahkan Big Duke.
Keesokan harinya Roy dan adiknya Danny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi A. Singkat waktu, sesampainya di sana, Roy turun dari truk sementara Danny menunggu di mobil. Bersamaan dengan itu, Roy langsung disambut oleh tangan kanan Julian yang bernama Jabal. Kemudian Jabal membawa Roy masuk ke dalam dan ternyata Jabal sudah memasukkan berlian-berlian itu ke dalam sebuah minuman, yaitu agar nantinya tidak dicurigai oleh para polisi. Sebelum pergi, Jabal mengatakan kepada Roy agar ia berhati-hati membawa berlian tersebut. Karena apabila Roy gagal membawanya ke titik lokasi B, maka jaminannya adalah anak dan istri Johan. Setelah itu, Roy dan Danny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi B. Setelah seharian menyetir, Roy dan Danny berhenti di sebuah toko pinggir jalan untuk membeli beberapa minuman dan buang air kecil. Tak lama berselang, datang 3 mobil ke sana yang ternyata mereka berniat merampok berlian yang dibawa Roy. Mereka segera memberondong toko tersebut hingga menyebabkan si pemilik toko harus koit. Lalu mereka segera kabur dengan membawa truk milik Roy. Roy sendiri sempat ingin menghentikan mereka, namun sayang usahanya sia-sia. Setelah itu Danny menghampiri Roy sambil mengatakan kalau mereka harus mengejar para perampok tersebut. Hingga mereka berdua memutuskan mengejar menggunakan mobil si pemilik toko. Di dalam pengejaran, Danny sempat bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam mobil truk. Roy hanya diam hingga mereka berdua harus diserang oleh para perampok tadi. Namun karena mereka berdua kalah jumlah dan amunisi, pada akhirnya Roy dan Danny pun harus terpental keluar. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berjalan kaki sebab mobil yang tadi mereka gunakan sekarang sudah rusak dan tidak berfungsi. Di sini Danny kembali bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam truk. Roy menjawab kalau barang yang mereka angkut tadi adalah sebuah berlian berharga $50 juta milik Julian, si bos mafia. You're so fucking These selfish. guys must have been tracking the diamonds for a while now. Julian Plaza is a very powerful man. Malam harinya memperlihatkan Julian yang mendapat kabar dari anak buahnya kalau Roy masih belum sampai di titik lokasi B. Di sini Julian menyangka kalau Roy telah membawa kabur berlian tersebut. Di balik itu Danny dan Roy sedang beristirahat di padang rumput sebab lokasi mereka sangat jauh dari pemukiman warga serta tidak ada sinyal. Keesokan harinya terlihat para perampok yang sedang mendatangi sebuah tempat. Ternyata para perampok itu adalah suruhan dari Jabal yang merupakan tangan kanan Julian. Jabal rupanya menginginkan berlian tersebut dengan mengkambing hitamkan Roy sebagai pelakunya. Welcome back home to Papa Bear. Di sisi lain, Johan yang baru saja pulang ke rumah setelah membeli beberapa hadiah, ia dibuat terkejut setelah melihat rumahnya berantakan. Ditambah istri dan kedua putrinya menghilang. Sementara itu Roy dan Danny kini melanjutkan perjalanan sambil mencari sinyal agar mereka bisa menghubungi bantuan. Setelah beberapa jam berjalan kaki, pada akhirnya mereka menemukan sinyal lalu tiba-tiba Julian menghubungi Roy.
Julian mengatakan kalau Roy jangan pernah bermacam-macam dengan dirinya. Roy menjelaskan kalau berlian itu telah dirampok oleh sekelompok orang sementara ia sama sekali tidak berniat mencuri berlian tersebut. Mendengar hal itu, Julian memberi waktu 48 jam untuk Roy mencari berliannya. Dan apabila Roy gagal, maka ia akan menghabisi anak dan istri Johan yang sudah berhasil ia culik. Keep an eye on those girls. Bersamaan dengan itu, ponsel Danny dihubungi oleh Johan yang memberitahunya kalau anak dan istri Johan kini sudah menghilang. Di sini Roy langsung menjelaskan semuanya kepada Johan. Mendengar penjelasan itu, tentu Johan tambah marah kepada Roy karena Roy telah membawa keluarganya dalam bahaya. Johan segera meminta lokasi mereka sekarang dan Johan akan segera datang ke sana. Kemudian Johan pergi ke peternakan lalu menggali tanah. Ternyata di dalam tanah tersebut ada sebuah ruangan persenjataan. Kita akhirnya diberitahu kalau sebelum Johan menjalankan bisnis peternakan milik keluarganya, dulunya Johan adalah pasukan khusus Amerika. Setelah membawa berbagai amunisi, Johan segera pergi untuk mendatangi lokasi Roy dan Danny. Sementara itu, Danny sekarang murka kepada Roy karena seharusnya Roy tidak melibatkan keluarga Johan dalam urusannya. Sore harinya Danny kembali mendekati Roy dan ia meminta maaf karena tadi siang ia telah berbicara kasar kepada Roy. Danny merasa bagaimanapun keadaannya mereka tetap saudara kandung. Get the family back. You really fucked up this time. Singkat cerita, malam harinya Johan pun akhirnya tiba di lokasi Roy dan Danny. Tanpa ragu, Johan langsung memberikan bogem mentah kepada Roy. Setelah Johan cukup tenang, Johan bertanya kepada Roy siapakah orang yang telah menculik keluarganya. Roy menjawab kalau itu adalah ulah Julian, ketua bos mafia. Di sini Roy yakin kalau Julian sekarang berada di rumahnya yang ada di sekitar barat laut. Saat itu juga mereka bertiga bergegas ke sana. Oh my God. Singkat cerita, keesokan paginya Johan dan kedua adiknya akhirnya tiba di rumah Julian. Mereka menyusup lewat belakang lalu menghabisi beberapa penjaga di sana. Kemudian Johan mengajak Roy untuk terus merangsak masuk. Sementara Danny ditugaskan sebagai sniper. Terlihat Danny yang mampu menghabisi beberapa penjaga dengan senjata snipernya. Tak lama berselang Jabal datang lalu masuk lewat pintu depan menuju ruangan Julian. Di sini Julian bertanya kenapa Jabal menghampirinya padahal Julian sering bilang untuk tidak mengganggu Julian jika ia sedang bersama wanita. Namun tiba-tiba Jabal mengeluarkan senjata lalu menghabisi wanita yang sedang bersama Julian. Jabal mengatakan kalau ia akan menghabisi Julian karena yang berhak mendapatkan tahta sebagai ketua mafia seharusnya dirinya. Ternyata sebelum Julian menjadi bos mafia, awalnya Paman Jabal lah yang memimpin kelompok mereka. Namun karena Paman Jabal lebih percaya kepada Julian sehingga tahta ketua mafia diteruskan oleh Julian. Di sini Jabal juga memberitahu kalau ialah yang sudah merampok berlian tersebut. Enough to trust me with the family's legacy. Now it is my turn to start taking all this shit. Di sisi lain, Johan dan Roy masih terus menghabisi satu persatu orang-orang yang ada di dalam rumah menggunakan senjata yang memakai peredam. Namun di suatu ketika Jabal sempat mendengar sesuatu di balik pintu hingga Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Jabal. Tak lama masuklah Johan ke sana hingga ia dan Julian saling todong-menodong. Di sini Julian menantang Johan untuk berduel dengannya menggunakan tangan kosong. Just want my girls back.
Sayangnya Julian yang memang sangat jago berkelahi jarak dekat, ia pun berhasil menumbangkan Johan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Roy muncul dengan senjatanya. Namun dengan mudah Julian juga mampu membuat Roy tumbang sampai tersungkur. Jabal yang tadi sempat pingsan kini kembali sadar lalu langsung menembak Johan dan juga Julian sampai koit. Tak lama berselang anak buah Julian datang dan Jabal mengatakan kalau Johanlah orang yang telah menghabisi Julian. Kemudian Jabal menyuruh anak buahnya untuk membawa pergi Roy ke titik lokasi A. Setelah orang-orang di sana pergi, ternyata Johan masih hidup karena tembakan tadi hanya mengenai rompi anti pelurunya. Bersamaan dengan itu, Danny datang dan ia diberitahu oleh Johan kalau Roy telah dibawa menuju titik lokasi A. Mendengar hal itu, mereka berdua pun bergegas ke titik lokasi A. Sebab Danny tahu di mana titik lokasi A itu berada. Di tengah perjalanan, Danny menghubungi teman-temannya yang bernama Jimmy. Danny mengatakan kalau ia sedang membutuhkan bantuan Jimmy dan meminta Jimmy untuk menyiapkan banyak amunisi. Kita tahu semua amunisi mereka sudah habis dipakai di penyerangan tadi. Singkat cerita, Danny dan Johan menjemput Jimmy lalu mereka bertiga bergegas ke titik lokasi A yang berada tidak jauh dari sana. Adegan berpindah ke Jabal yang sekarang sedang menyiksa Roy di sebuah pertambangan yang ada di belakang titik lokasi A. Terlihat di sana juga ada istri dan kedua putri Johan yang sedang disandra. Kembali Jabal mengatakan kepada Roy kalau Roy harus bertarung dengan salah satu anak buah terbaiknya. Apabila Roy menang maka ia akan melepaskan satu putri Johan, namun jika Roy kalah maka ia akan menghabisi istri dan kedua anak Johan. Sebelum bertarung, Jabal menceritakan bagaimana tambang berlian ini ditemukan. Ternyata waktu dulu Jabal dan temannya sedang iseng memainkan sebuah peledak. Hingga tak sengaja temannya berhasil menemukan berlian langka yang sangat mahal. Jabal yang tidak mau kalau berlian itu harus dibagi dua dengan keluarga temannya, ia pun segera menghabisi si teman. Setelah itu pertarungan antara Roy dan anak buah terbaik Jabal pun dimulai. Terlihat Roy yang mampu dipojokkan mengingat Roy sudah sangat kelelahan. Di sisi lain ternyata Johan, Danny, dan Jimmy sudah berada di luar area tambang. Lalu mereka menghabisi anak buah Jabal yang berjaga di luar. Kembali ke Roy yang sekarang berhasil membalikan keadaan hingga ia mampu menghabisi lawannya dengan cara ini. Bersamaan dengan itu baku tembak pun akhirnya terjadi. Terlihat satu persatu anak buah Jabal mampu ditumbangkan. Sayangnya di suatu kesempatan Jimmy yang ditugaskan menjadi sniper berhasil dihabisi oleh anak buah Jabal. Sementara itu Roy berusaha menyelamatkan istri dan kedua putrinya Johan. Kemudian memperlihatkan Johan yang menghabisi sisa anak buah Jabal hingga ia mampu memojokkan Jabal yang kala itu hendak kabur. Ketika Johan akan menghabisi Jabal, tiba-tiba ada dua orang detektif yang langsung menghentikan perkelahian mereka. Pada akhirnya Jabal akan dijebloskan ke penjara lalu dihukum mati.
Setelah semuanya berkumpul, detektif itu berterima kasih karena ternyata Jabal dan anak buahnya adalah kelompok mafia yang selama ini menjadi buronan FBI, polisi, dan yang lainnya. Sementara itu, Jimmy dikabarkan sudah berada di rumah sakit namun masih belum sadarkan diri. Appreciate it. Thank you, Detective. Thank you for all. Beberapa hari kemudian Roy memutuskan untuk pensiun jadi seorang petarung dan sekarang ia akan membantu Johan mengurusi bisnis peternakan keluarganya. Terlihat mereka bertiga yang mengendarai kuda untuk mengenang masa-masa indah yang dulu sering mereka lakukan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.